wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili, dan juga kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dimapolo. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak begitu nikmat kepada kita, diantaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Dimapolo ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasi atau lebih baik, begitu Bapak Ibu. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu budaya positif. Di situ sudah ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Ini budaya positif ada 6 diantaranya. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Langsung yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, begitu Bapak Ibu. Terus ini ada sebuah permainan, sebuah game, tapi nanti ada makna di sini Bapak Ibu. Tolong keluarkan kertas, bentar ya Ibu. Kita bagikan dulu kertasnya. Udah ya Bapak Ibu. Untuk kertasnya itu, tolong di situ dituliskan apa yang Bapak Ibu sukai, yang paling Bapak Ibu sukai, dan jangan sampai temannya lihat, ya. Jangan sampai teman itu melihatnya. Disembunyikan, jangan sampai teman itu melihatnya. Anggap aja itu adalah kesukaan Bapak Ibu yang harus tahu itu Bapak Ibu sendiri, yang lain tidak boleh tahu. Itu rahasia Bapak Ibu. Sudah? Tolong itu kertasnya dilipat-lipat Bapak Ibu. Kertas itu dilipat, jadikan kecil kan? Tolong, habis itu dikepal Bapak Ibu, dimasukkan ke tangan, dikepal. Sekuat-kuatnya, jangan sampai temannya lihat dan jangan sampai temannya tahu. Terus ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Nomor 1, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Membuka atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Alasannya apa? Karena itu rahasia Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua, apakah Anda dan teman menutup kepalan tangan Anda? Iya. Mengapa Bapak Ibu? Agar tidak ketahuan, karena itu sebuah rahasia. Begitu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba Bapak Ibu berhadapan, berdua saling berhadapan dan saling membuka tangannya sama temannya. Yuk, anggap aja itu royokan gitu, tapi jangan dilihatkan. Ayo, yang memegang kontrol nanti siapa? Saling berebutan.
Hajar Dewantara, yaitu filosofi beliau yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini artinya kita sebagai pendidik itu hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun dan memotivasi mereka. Kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka Bapak Ibu. Kita hanya menuntun ya, tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Seperti tadi, yang memegang kontrol itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita itu hanya menuntun mereka, memotivasi mereka, melayani mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus perubahan paradigma teori kontrol ini Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini Bapak Ibu dijelaskan sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa jadi remote seperti itu. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang, tidak ada kalah ya. Ini materi yang kedua, teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal juga. Terus yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi apa Bapak Ibu? Internal. Itu tujuan disiplin positif ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kasih sayang dari rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup di tengah Bapak Ibu? Karena keempat itu termasuk
dalam bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi fokusnya itu bertahan hidup. Itu ada 4 itu. Itu termasuk dari bertahan hidup seperti itu. Di sini ada sebuah contoh yang sudah saya terapkan kemarin. Kebutuhan kasih sayang. Itu di situ ada Afrika mengambil minum temannya karena dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada bu guru. Jadi Afrika itu mengambil botol minum temannya dan meminum itu hanya untuk merasa, karena dia merasa tidak diterima Bapak Ibu sama temannya. Jadi dia merasa sendiri seperti itu. Jadi dia itu ingin diperhatikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu memperhatikan anak didik kita. Mereka juga butuh kasih sayang seperti itu, ya. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu peserta didik juga butuh dikasih apresiasi. Walaupun dengan bertepuk tangan, mereka itu sudah senang sekali Bapak Ibu. Mereka juga butuh diakui, butuh penghargaan dari kita, ya Bapak Ibu. Kebutuhan kebebasan. Mereka itu juga merasa bosan. Kok pelajaran cuma itu aja. Kita sebagai guru juga harus kreatif dan inovatif. Bagaimana anak-anak itu tidak merasa bosan. Seperti itu, ya. Terus kebutuhan kesenangan. Kita sebagai guru harus kreatif dalam mengajar anak. Peserta didik juga membutuhkan kesenangan dan juga bermain Bapak Ibu. Kita tidak istilahnya harus setiap hari itu belajar itu terus anak itu dipaksa untuk belajar terus, itu tidak, karena anak itu juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu ya Bapak Ibu. Ini ada contoh ya Bapak Ibu. Kemarin saya melakukan simulasi contoh video. Bentar. Nah, ini termasuk dengan apa Bapak Ibu? Teori kontrol apa Bapak Ibu? Termasuk teori kontrol penghukum Bapak Ibu. Karena di situ nadanya kita membentak-bentak, ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Kita membentak-bentak dan kita tuh ada penghukum itu nadanya suara tinggi, bahkan tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi penghukum. Terus yang kedua ini
termasuk dengan apa Bapak Ibu? Teori kontrol apa Bapak Ibu? Termasuk teori kontrol penghukum Bapak Ibu. Karena di situ nadanya kita membentak-bentak, ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Kita membentak-bentak dan kita tuh ada penghukum itu nadanya suara tinggi. Bahkan tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi penghukum. Terus yang kedua ini itu teori kontrol apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah ya. Pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu seperti itu ya Bapak Ibu, seperti tadi ya. Terus ini ada contoh lagi. Ini adalah teori kontrol guru sebagai teman ya. Nada suara ramah, seakan-akan kita akrab dan bercanda pada anak. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyangka. Dan kita seperti teman itulah Bapak Ibu ya. Kalau posisi kontrol sebagai teman itu. Terus ini yang ini adalah posisi guru pemantau Bapak Ibu. Pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi kita memantau anak yang salah seperti itu.
Yang ini kira-kira posisi kontrol guru seperti apa Bapak Ibu? Posisi kontrol guru sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Yang dianjurkan itu adalah kita itu sebagai guru posisi kontrol manajer ini Bapak Ibu. Yang tadi untuk penghukum itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Yang diperbolehkan itu yang ini sebagai manajer. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini, terus kembali keyakinan kelas. Jadi kita itu bertanya pada anak apa yang kita yakini. Kita mengajak anak itu untuk kembali yakininya. Apakah kamu bersedia untuk merubahnya? Seperti itu, Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya kamu memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, Bapak Ibu? Seperti itu ya. Dan manajer ini yang diperbolehkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk materi yang kelima itu keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah menerapkan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Nah, coba keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama seperti itu. Ini Bapak Ibu adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Di situ nanti kita bertanya kepada anak apa yang anak sukai, apa yang anak inginkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh harus seperti ini, harus seperti itu, tapi kita bertanya kepada anak, maunya anak itu seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya, agar pembelajaran kita juga nyaman. Di situ contohnya saya kemarin membuat keyakinan kelas. Ini kesepakatan kemarin yang sudah saya buat sama anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Kesepakatan kelas diantaranya itu yang pertama, tepat waktu masuk dalam dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menyiapkan menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, empati terhadap sesama teman. Apabila ada teman yang sakit atau jatuh, kita tolong. Teman yang tidak bawa pulpen, tidak bawa alat tulis, apa kita pinjami kalau kita punya lebih ya Bapak Ibu, seperti itu. Terus nomor 6, jagalah kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan kelas selama pelajaran belum selesai itu. Terus yang terakhir ya Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Kita memberikan penawaran Bapak Ibu, bukan untuk memaksa mereka. Seperti ini, kamu mau enggak? Misalkan anak itu membuat salah, bagaimana kamu mau perbaikinya? Seperti itu. Bukan kita memaksa mereka. Harus, tidak boleh Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu ada 3. Menstabilkan identitas dahulu, baru validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan kelas. Ini tahapan segitiga restitusi tadi. 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bertanya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya ini ya, untuk menstabilkan identitas itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan. Kita bisa bertanya pada anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya yang digunakan yang ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir itu tahapannya menanyakan keyakinan yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dan ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contohnya ya Bapak Ibu. Contoh untuk menanyakan keyakinan kelas kita ini. Contoh yang sudah saya contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada sebuah kasus anak memakai sepatu putih. Bapak Ibu, terus ini umpan balik dari anak.
adalah contoh kemarin Bapak Ibu ada anak yang memakai sepatu putih. Itu saya terapkan segitiga restitusi sebagai manajer. Itu contoh tadi sebagai manajer yang membuat anak itu tidak merasa bersalah, yang membuat anak itu tidak tertekan, dan membuat anak itu menyukai dan tidak akan mengulangi lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita ke refleksi, adakah yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang mungkin bertanya? Oh, Bu Rosi mau bertanya ya? Apa mau menanggapi? Monggo Bu Rosi. Terima kasih Bu Andi. Di sini saya tidak akan bertanya, saya cuma menanggapi. Selama ini saya dalam melaksanakan segitiga restitusi itu saya belum sepenuhnya saya laksanakan. Semisal dalam menyelesaikan masalah anak yang melanggar itu biasanya langsung saya just, oh kamu bersalah, menghukum. Nah dengan tadi diseminasi dari Bu Andi, saya juga sekarang sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi. Jadi dulu Bu Rosi kalau ada anak yang salah itu sebagai penghukum gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah tahun ini Bu nanti mau menerapkan sebagai manajer seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Rosi ya untuk tanggapannya. Terus ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke refleksi ya Bapak Ibu ya. Itu ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, perasaan saat ini adalah perasaan saat Ibu dan Bapak tadi saat mengikuti diseminasi tadi, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada ilmu baru seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa guru posisinya sebagai manajer. Bahwa guru posisinya sebagai manajer, bukan penghukum, bukan teman, bukan pembuat rasa bersalah, atau apa lagi Bapak Ibu? Yang satunya tadi pemantau. Jadi guru sebagai manajer ya. Terus yang ketiga, target saya selanjutnya adalah Saya akan melaksanakan diseminasi kelas. Saya akan melakukan diseminasi ini di kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya yang begitu sibuknya untuk hadir di sini menyaksikan pengimbasan atau diseminasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.